lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hai anak-anak, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Hari ini kita masuk di tema 3, subtema 2, pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Selamat belajar ya anak-anak. Nah, pelajaran PKN ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan. Pertama, hewan peliharaan. Kalian pernah lihat gambar ini ya? Ya, ini adalah binatang yang akrab dengan kita. Mereka tinggal dekat atau di sekitar kita. Hewan inilah yang disebut dengan hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk dirawat, dan juga manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka biasanya tergantung dari manusia ya. Lalu kemudian hewan liar. Nah, mungkin hewan-hewan ini sering kalian lihat tetapi tidak kalian jumpai ya. Kalian bisa lihat di televisi. Dan hewan ini biasanya tinggalnya jauh dengan manusia. Nah, mereka ini adalah kelompok hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh, dan besar di alam bebas. Ya, contohnya saja ada di hutan, di rawa. Pokoknya mereka hidup, makan, tidak dibantu oleh manusia, tetapi mereka mencari sendiri. Nah, anak-anak, bila kalian ingin memelihara hewan peliharaan, boleh saja ya, karena setiap manusia berhak terhadap hewan peliharaan. Ya, hak yang kita bisa peroleh: 1, kita dapat bermain dengan hewan peliharaan. 2, kita mendapat hiburan dari hewan peliharaan. 3, kita terhindar dari rasa kesepian. Anak-anak, setelah kalian mendapat hak untuk memelihara hewan peliharaan, sekarang kamu punya juga kewajiban terhadap hewan peliharaan. 1, memberi makan dan minum hewan peliharaan. 2, membersihkan atau memandikan hewan peliharaan. 3, membuatkan kandang. 4, membersihkan kandangnya. 5, mengobati hewan peliharaan bila sakit. 6, menyayangi hewan peliharaan. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini baik-baik ya. Mungkin kalian sering mendengar bahwa hewan liar masuk ke pemukiman penduduk. Mengapa hal itu terjadi? Ya, itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Manusia menebang hutan atau membakar hutan sehingga merusak habitat hewan atau tempat tinggal hewan menjadi rusak ya. Akibatnya mereka merasa terancam, tidak punya tempat tinggal lagi, dan mereka kemudian mencari tempat tinggal sampailah ke pemukiman penduduk. Nah, ini terjadi karena ketidakpedulian manusia terhadap hak hewan dan juga kelalaian menjalankan kewajiban terhadap hewan. Apa sih dampaknya jika manusia lalai menjalankan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan? Yuk, sekarang kita mau lihat dampak yang akan terjadi. Berikut ini adalah akibat bila kita lalai menjalankan kewajiban terhadap hewan peliharaan. 1, hewan akan kelaparan, sakit, atau akhirnya menjadi mati. 2, hewan akan terkena penyakit, dan ini dapat mengakibatkan menular pada manusia. 3, hewan menjadi liar dan bisa menyakiti orang sekitar. 4, hewan menjadi kotor dan tidak terurus. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini baik-baik ya. Mungkin sekarang kita jarang menemuinya. Mengapa demikian anak-anak?
Ya, karena binatang ini adalah binatang yang hampir punah. Ini terjadi karena ulah manusia sendiri. Ya, kita lihat saja burung cendrawasih yang dari Papua ini. Sungguh indah ya anak-anak. Nah, ini banyak diburu orang ya. Lalu kemudian juga badak. Cula badak ini dapat dijadikan ramuan obat tradisional. Makanya banyak diburu dan sekarang hampir punah. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya pelestarian hewan. Tujuannya agar hewan tidak punah. Melestarikan dan melindungi hewan adalah kewajiban semua orang. Yuk, sekarang kita mau lihat yuk kewajiban masyarakat dalam melestarikan hewan. Berikut ini adalah kewajiban masyarakat untuk melestarikan hewan. Tahu tidak anak-anak? Melestarikan hewan itu juga sangat bermanfaat loh untuk kelangsungan hidup manusia. Yuk, sekarang kita akan melihat manfaat melestarikan hewan bagi manusia. 1. Keseimbangan ekosistem. Ini akan membuat tumbuhan, hewan, beserta habitatnya tetap terjaga sehingga kehidupan di bumi ini tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga masyarakat. 3. Kebutuhan masyarakat, misalnya terpenuhinya bahan pangan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Anak-anak, bila kita telah melaksanakan kewajiban melestarikan hewan, kita juga memperoleh hak untuk melestarikan hewan. Hak kita adalah kita dapat memperoleh pengetahuan tentang hewan langka. 2. Kita dapat mengamati hewan langka di kebun binatang. 3. Mendapatkan apresiasi atau penghargaan atas kepedulian melestarikan hewan. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tentang wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Siapa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat. Nah, anak-anak, bila kita ingin mewawancarai seseorang atau narasumber, kita harus melihat dulu kriterianya. Ya, salah satunya adalah memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik yang ingin kita wawancarai. 2. Mengalami atau dia pernah terlibat dalam peristiwa sesuai dengan topik yang kita ajukan. Yuk, sekarang kita ingin melihat 3 tahapan proses wawancara. 1. Persiapan wawancara. 2. Pelaksanaan wawancara. 3. Menulis hasil laporan wawancara. Persiapan. Sebelum wawancara, kita harus mempersiapkan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat pelaksanaan wawancara. 1. Mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. 2. Menyampaikan pertanyaan dengan teratur. 3. Mencatat pokok-pokok wawancara. Nah, anak-anak, jika kalian ingin menjadi pewawancara, kita harus memperhatikan sikap-sikap wawancara yang baik.
Satu, memperkenalkan diri kepada narasumber. Kedua, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Tiga, menyampaikan pertanyaan dengan teratur. 4. Mencatat pokok-pokok wawancara. 5. Bersikap netral serta ramah. Satu hal yang perlu kalian ingat ya, pada saat wawancara, jangan mengajukan pertanyaan lebih dari satu, tetapi ajukanlah pertanyaan satu persatu dan dilakukan secara bergantian. Setelah itu, selesai kita melakukan wawancara, kita akan membuat hasil laporan wawancara. Ya, kita akan tulis, lalu kemudian kita akan lihat apa saja sih yang harus kita tulis. Berikut adalah format menulis hasil wawancara. Pertama, kita perlu tulis latar belakang. Di sini berisi alasan mengapa kita melakukan wawancara. Kedua, maksud dan tujuan. Berisi informasi tentang hal yang dibahas dalam wawancara. Ketiga, topik wawancara. Berisi informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Keempat, laporan hasil wawancara. Berisi nama dan narasumber wawancara dan hasil wawancara. Terakhir adalah kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan isi laporan wawancara. Itulah apa yang harus kalian tulis selesai melakukan wawancara. Sekarang kita akan belajar tentang penggunaan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ciri kata baku. 1. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 2. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. 3. Penggunaan saat situasi resmi. Biasanya pada saat pidato-pidato yang resmi ya. Sedangkan ciri kata tidak baku. 1. Terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 2. Bentuk mudah berubah. 3. Sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak resmi. Nah, anak-anak, apa sih penyebab kata menjadi tidak baku? 1. Karena kesalahan penulisan. 2. Pengucapan yang salah. 3. Penyusunan kalimat yang tidak benar dan tidak dirubah menjadi benar. Yuk, sekarang kita lihat contoh penggunaan kata baku dan juga kata tidak baku. Biasanya kata tidak baku ini sering kita lakukan dalam pengucapan atau penulisan di kehidupan sehari-hari. Kita lihat satu persatu ya perbedaannya. Kalian lihat tulisannya. Dan masih banyak lagi anak-anak contoh-contoh kata baku dan tidak baku kalian bisa lihat di Kamus Bahasa Indonesia ya. Sekarang kita akan pelajari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca, atau kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik dan lengkap dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Fungsi dari kalimat efektif adalah memudahkan pembaca atau pendengar memahami kalimat yang diucapkan atau ditulis. Sekarang kita ingin melihat ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. Contohnya, ayah pergi ke apotek. Nah, di sini kita melihat ada kesalahan ya, cara penulisan anak-anak lihat ya. Ke
ke apotik. Ke diikuti dengan keterangan tempat, harusnya penulisannya dipisah, tidak disambung ya anak-anak ya. Lalu di sini juga apotik ini tidak memakai huruf I ya, ini merupakan kata tidak baku ya. Kata bakunya kita memakai huruf E. Jadi bila ditulis ayah pergi ke apotek ya, nih lihat ya penulisannya anak-anak ya, sudah terpisah. Lalu kedua, menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Di sini ada dua kata yang sama, para dan tamu-tamu. Para ini sudah menunjukkan lebih dari satu. Tamu-tamu juga menunjukkan jamak atau banyak ya, lebih dari satu. Jadi kita pilih saja tamu-tamu atau para tamu. Bila kita tulis menjadi tamu-tamu mulai berdatangan atau para tamu mulai berdatangan. Ciri yang ketiga adalah pemilihan kata yang tepat. Contohnya, rumah itu sedang dibuat. Yang tidak tepat adalah kata dibuat. Biasanya kata tidak dibuat itu menunjuk pada makanan ya anak-anak ya, bukan pada rumah. Jadi sebaiknya kita menggunakan kata rumah itu sedang dibangun, bukan dibuat. Lalu ciri keempat harus konsisten. Contohnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Di sini ada kata dipilah, dibuang, dan mengolah. Ya, di depan memakai kata di, tapi di sini me. Jadi seakan-akan ini tidak konsisten. Maka kita akan membuat menjadi sama. Menjadi sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Ciri kelima adalah bersubjek ganda. Nah, contohnya adalah Aldo demam sehingga Aldo tidak dapat masuk sekolah. Kita lihat subjeknya ya, Aldo. Di awal kalimat sudah ada kata Aldo, di tengah kalimat juga ada kata Aldo. Nah, ini sebaiknya kita hilangkan saja ya, tidak perlu dua kali ditulis. Sehingga penulisannya menjadi Aldo demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Selamat belajar. Tetap semangat selalu.